Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat resep kue lapis sagu mutiara yang sangat cantik. Cocok banget dijadikan ide jualan, isian snack box atau sajian pada saat arisan. Teksturnya sangat lembut, manisnya pas, pokoknya teman-teman wajib cobain. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video dari dapur madam. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan panci, masukkan 1600 ml santan. Aku menggunakan 3 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambah air. Tambahkan 400 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan tambahkan juga 1 saset vanili bubuk. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini harus terus diaduk ya, supaya santannya itu nggak pecah. Dan kenapa santan harus direbus dulu? Supaya ini lebih awet, tidak mudah basi kuenya. Setelah sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian santan ini kita diamkan hingga dingin atau hangat ya. Sambil menunggu santannya dingin, kita membuat sagu mutiara. Didihkan 1 liter air, tambahkan 100 gram sagu mutiara, tambahkan juga pewarna merah secukupnya, aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini dimasak menggunakan api sedang sambil ditutup selama 7 menit ya. Nah, setelah 7 menit ini kita buka tutupnya, aduk-aduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Nah, ini sagu mutiaranya masih mentah, langsung aja matikan api kompornya. Kemudian ditutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Tips ini untuk menghemat gas ya teman-teman. Setelah didiamkan selama 30 menit, kita buka. Ini sudah menjadi setengah matang, airnya pun sudah hangat. Aduk-aduk supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Setelah diaduk hingga tercampur rata, sudah tidak ada yang menempel di bagian bawah. Kemudian nyalakan kembali kompornya menggunakan api sedang sambil ditutup selama 5 menit. Setelah dimasak kembali selama 5 menit, kita buka dan ini sagu mutiaranya sudah matang. Aduk-aduk, kemudian matikan api kompornya, lalu diangkat, disaring dan sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya kita membuat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 350 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, kemudian masukkan santan yang sudah dingin atau hangat kuku, aduk-aduk. Masukin santannya secara bertahap aja ya teman-teman, supaya lebih mudah diaduknya. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semua santannya masuk dan tercampur rata, langkah selanjutnya kita saring untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Nah, kemudian adonan ini kita bagi menjadi 3 bagian sama rata. Nah, di satu adonan aku tambahin pasta pandan kurang lebih 1 sendok teh. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian di adonan selanjutnya aku tambahin pewarna putih. Aku pakainya yang bubuk seperti ini, cukup setengah sendok teh saja ya. Nah, untuk pencampurnya ambil 2 sendok makan adonan, aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuangkan, lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Dan di adonan yang terakhir masukin sagu mutiara yang sudah kita buat tadi. Pastikan sagu mutiaranya juga sudah dingin ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini adonan udah siap untuk digunakan ya teman-teman. Tapi selanjutnya kita siapkan dulu cetakannya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan puding seperti ini. Kemudian diolesin tipis menggunakan minyak goreng. Setelah semua cetakannya sudah diolesin menggunakan minyak goreng, ini udah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya masukkan ke dalam panci, namun pancinya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman.
Kemudian tuangkan 1 sendok sayur adonan merah atau sagu mutiara. Sebelum dituangkan, pastikan harus diaduk terlebih dahulu ya. Setelah semua cetakannya sudah terisi, kemudian dikukus selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita buka, ini sudah set. Kemudian timpa adonan putih kurang lebih 1 sendok sayur juga. Setelah adonan putihnya masuk, kemudian dikukus kembali selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita buka kembali, ini adonan putihnya sudah set, kemudian ditimpa adonan hijau. Jangan lupa setiap nuangin adonan wajib banget diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Setelah semua adonan hijaunya sudah masuk, kemudian yang terakhir ini kita kukus selama 10 menit ya teman-teman. Setelah dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang, kita buka dan ini lapisnya sudah matang ya teman-teman. Lalu angkat dan kukus sisanya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah dikukus, kemudian kita diamkan hingga dingin baru kita keluarkan dari dalam cetakan. Nah, setelah dingin untuk keluarinya cukup gampang ya, tinggal ditekan-tekan aja, ini udah keluar, gampang banget ya. Masya Allah, nggak nyangka banget ternyata hasilnya itu bener-bener cantik banget. Untuk ide jualan pastinya bakal laris manis sekali ya teman-teman. Lanjut keluarkan sisanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya setelah dikeluarkan dari dalam cetakan. Hasilnya benar-benar cantik banget. Nggak nyangka kalau bakalan segemes ini. Untuk satu resep ini juga jadinya banyak banget, total 28 piece, yang sisanya masih dikukus ya. Ini sebagian yang baru mateng. Tampak dari dekatnya kayak gini, teksturnya itu kenyal-kenyal gitu ya, kayak lapis pada umumnya. Dan untuk rasanya asli ini enak banget, manisnya pas, lembut, pokoknya teman-teman wajib banget cobain. Kalau mau dibelah kayak gini juga bisa. Semoga video ini bermanfaat ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Terima kasih buat yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat. Wassalamualaikum.